adalah kelanjutan dari pelaksanaan ibadah pengukusan bagi pejabat-pejabat politik yang sudah dilangsungkan sebelumnya, baik bagi anggota dan juga pimpinan legislatif baik tingkat kota, kabupaten dan provinsi, DPR RI, DPD RI dan juga Majelis Rakyat Papua. Itu kita sudah laksanakan pada tahun kemarin 2022 dan masih tersisa akan laksanakan pada tahun ini. Selanjutnya pelaksanaan ibadah berkat dan pengukusan bagi kepala-kepala daerah sudah dilangsungkan di beberapa provinsi dan juga kabupaten kota yang lain. Misalnya sudah dilaksanakan pada provinsi Papua Barat Daya, provinsi Papua Barat dan juga sekarang dilaksanakan di provinsi Papua. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam bahwa liturgi ibadah kita bahwa pelaksanaan ibadah berkat dan putusan ini dilaksanakan karena hasil ketetapan sidang sinode 18 Rope tahun 2022. Saya perlu menyampaikan bahwa mendahului ketetapan sidang sinode 18 Rope maka pada tahun 2018-2019 dilaksanakan dua konsultasi yang disebut dengan konsultasi teologi dan liturgi. Pertama dilaksanakan di Manokwari di Jemaat Petrus Amban dan selanjutnya juga dilaksanakan di Nabire. Dari dua konsultasi teologi dan liturgi ini maka dihasilkan dokumen liturgi dan ketetapan yang kemudian dibawa ke sidang sinode 18 Rope, bahwa di dalam ketetapan dan hasil kajian teologi dan liturgi itu DKI memandang bahwa pejabat-pejabat politik baik eksekutif dan legislatif itu juga adalah jabatan yang semestinya diberikan nilai dan bobot teologi Alkitabiah. Refleksi firman Tuhan tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Sinode GKI Papua Pendeta Rolo mengingatkan dan juga memberikan inspirasi kepada kita bahwa para raja dahulu dengan Saul, Daud, Salomo, mereka adalah para raja, pemimpin umat dan pemimpin bangsa Israel yang dipanggil oleh Allah untuk memimpin demi kebaikan dan juga keadilan bagi umat dan bangsa Israel. Kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan Allah sendiri melalui mereka untuk mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan, keadilan dan kebenaran. Gereja harus memahami bahwa pejabat-pejabat politik, kepala daerah, mereka juga dipanggil dan diberikan mandat dan amanah. Dari dalam liturgi tersirat dan juga termuat di sana. Misalnya di dalam Roma 13 ayat 1 dan ayat 4. Pemerintah itu juga melaksanakan amanah. Pada ayat yang keempat, pemerintah adalah hamba Allah. Dalam pastoral semalam saya katakan, biasanya bukan hamba Allah yang terlibat, misalnya kami, para pendeta, para pelayan, mungkin majelis jemaat, selalu disebut dengan hamba Allah. Tetapi dalam Alkitab juga disebutkan, pemerintah adalah hamba Allah. Para pemimpin pemerintah, kepala daerah, mereka juga sedang melaksanakan amanat sebagai hamba Allah untuk mendatangkan pada Roma 13 ayat 4 supaya mereka mendatangkan kebaikan, tetapi supaya mereka juga menegakkan hukum dan keadilan, kebaikan. Karena itu sekali lagi ini penting. Ketetapan sidang sinode 18 Rope tidak sekedar untuk termuat dalam liturgi, tetapi saya pastikan dan kita semua pastikan
anak-anak Tuhan yang memangku kepentingan dan jabatan. Mereka juga sedang melaksanakan tugas dan amanah Allah untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan itu. Hari ini mereka diberkati dan diutus untuk pergi melaksanakan tugas panggilan mereka sesuai dengan jabatan itu. Kita percaya dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, mereka akan melaksanakan tugas dan jabatan itu demi untuk mendatangkan kebaikan, kebenaran, keadilan bagi umat dan masyarakat. Sedikit saya menyampaikan kepada saudara-saudara yang hari ini diberkati dan diutus. Bagian di dalam pertama Raja-Raja pasal 3, kalau dibaca pada ayat 1 sampai ayat yang 15, secara khusus kalau dibaca pada ayat 9, ayat 12 sampai 14, ketika Salomo dipandang oleh Allah, dia terlalu baik mempersembahkan korban mesbah persembahan. Allah kemudian menyapa Salomo, minta apa saja, baik harta, kekayaan, umur panjang, atau minta juga untuk lawan ditaklukkan. Tetapi pada ayat yang ke-9 dari pertama Raja-Raja pasal 3, Salomo berkata, karena aku harus memimpin bangsa yang besar ini, maka aku hanya meminta, berikan kepadaku hati yang paham, berikan kepadaku hati yang paham untuk berlaku dan bertindak, melaksanakan hukum yang adil bagi bangsa ini. Ayat yang ke-12 dalam bagian tadi, Allah kemudian memandang, karena Salomo meminta bukan harta, kekayaan, umur yang panjang dan lawan-lawan itu, maka Allah katakan kepada Salomo, karena engkau tidak meminta sebagaimana yang saya katakan, maka aku memberikan kepadamu. Ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, aku memberikan kepadamu hikmat dan pengertian. Itu dua yang diberikan Allah pada Salomo, hikmat dan pengertian. Tetapi Allah tidak berhenti di situ. Ayat yang ke-14, aku menambahkan kepadamu 3 hal. Apa? Kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Salomo minta 1, Allah berikan 2, tetapi menambahkan bagi Salomo 3 hal. Kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Dalam beberapa kesempatan yang lalu saya katakan begini, masa seorang kepala daerah harus miskin. Firman Tuhan katakan, kalau memimpin dengan hikmat, dengan penuh pengertian, Allah menambahkan apa? Kekayaan. Kita ini kalau kepala daerah sudah mulai sedikit kaya atau juga ada kekayaan, orang duluan menyampaikan ini korupsi kan? Seorang kepala daerah yang takut akan Tuhan dan masyarakat sesuai dengan kemarahan Tuhan, pasti dikaruniai dan diberikan kekayaan. Salomo raja yang kaya, ia dimuliakan. Pada ayat yang 13 dikatakan di sana, sebelum engkau dan setelah engkau tidak ada yang dapat melebihi engkau. Itu kemuliaan. Sebelum engkau dan setelah engkau, artinya ya Saul seperti tadi, Daud tidak setenar, tidak sehebat seperti Saul, dia dimuliakan. Karena juga umur yang panjang. Jadi kepada bapak-bapak yang hari ini, firman Tuhan tadi telah menguatkan dan
memberkati saudara-saudara dan berkat yang diberikan tadi bukan berkat gereja, tetapi itu berkat dari Allah yang menyertai dan memberkati saudara-saudara. Saudara karena hikmat, diberikan pengertian, akan ditambahkan kekayaan, kemuliaan, dan umur yang panjang. Terpujilah Tuhan untuk kebaikan itu. Hari ini di sini, gereja atas nama Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita terus akan mendoakan saudara-saudara akan melaksanakan tugas dan kepemimpinan saudara 5 tahun ke depan. Dan saya katakan untuk beberapa kesempatan, kalau saudara kerjakan tugas itu sesuai dengan amanat dan pesan firman Tuhan tadi dan janji sebagaimana yang disampaikan pada Salomo. Oke, nanti ke depan setelah kerja mau maju 5 tahun lagi, tidak terlalu banyak andalkan partai politik, karena Tuhan pasti sudah siapkan untuk maju lagi, karena untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih hari ini kita ada di sini. Kami atas nama Tuhan dan sebagai pimpinan gereja, kami sangat yakin saudara akan bekerja dengan baik dan menghadirkan kesejahteraan, supaya apa yang selama ini didengungkan, apa yang selama ini dirisaukan, tanah Papua Santero sebagai daerah termiskin pertama kan, nanti 6 provinsi jadi provinsi termiskin 1, termiskin kedua, termiskin ketiga, termiskin keempat, termiskin kelima, termiskin keenam. Saya katakan, kalau semua bekerja takut akan Tuhan dan mengandalkan hikmat dan pengertian dari Tuhan, kita hapuskan. Harus kita hapuskan, supaya jangan orang sana, orang sono selalu menyampaikan kita miskin dan terus mendengar miskin itu kemudian kita jadikan alasan. Jangan Papua dijadikan alasan soal kemiskinan itu. Saya katakan harus tidak. Kita katakan tidak untuk alasan-alasan dari sana menyampaikan karena kita miskin maka semua harus dikendalikan dari sana. Tidak. Kita harus katakan tidak. Bagaimana yang sudah disampaikan tadi. Saya menunjuk kembali kata-kata ini 1925. Tahun ini 1 abad. Kayak dikatakan begini. 1925 di Aitumerian, di atas batu ini saya meletakkan peradaban orang Papua. Walaupun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan manifat untuk memimpin bangsa ini, tetapi sekali lagi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Hari ini yang duduk depan semua anak-anak Papua, saya katakan dari kampung, dari adat, gereja dan pemerintah yang sekarang kita yang pimpin. Masa kita mau selalu dikatakan bodoh, dikatakan tertinggal, dikatakan miskin? Kita harus berani itu, karena sampai ini itu pasti kita pasti memimpin diri kita sendiri, dan kali ini sudah terbukti kita telah memimpin diri kita sendiri. Jangan orang mendikte kita, jangan orang selalu mendikte kita seakan-akan kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Tidak, kita harus katakan kita sendiri bisa memimpin diri kita sendiri. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati kita dan kiranya semua yang hari ini kita laksanakan di sini menjadi kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk seluruh kepala daerah yang hari ini hadir. Tuhan memberkati saudara-saudara. Juga kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Bapak Gubernur yang berkenan hadir pada saat ini dan juga akan menyampaikan
sambutan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung acara ini sehingga dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk Bapak Ondo, Bapak Abisai Roro, Wali Kota Jayapura. Jadi makan yang sementara kita makan ini persembahkan dari Bapak Wali Kota Jayapura. Tadi Bapak yang lain mereka wajar Bapak Wali Kota siapkan karena dia tuan rumah dan dia siapkan. Terima kasih sekali lagi dan juga memberkati kita untuk Majelis Jemaat Harapan Jayapura dan semua yang melayani pada hari ini. Atas nama GKI Papua selaku Ketua Sinode, saya menyampaikan terima kasih. Selamat malam, Shalom.